Tapi oke, tapi maksudnya gini, kalau orang sampai kayak begituan itu perlu ke dokter nggak? Nah itu. Problemnya ada obatnya nggak dok? Kalau ke dokter nggak ada obatnya kan percuma. Tapi latah itu bisa didiagnosis nggak? Bisa sih artinya. Bisa. Sama dokter dilakukan diagnosis, ditanya anamnesis biasa, pemeriksaan fisik diperiksa macam-macam, ya karena untuk menyingkirkan kemungkinan ada penyakit lain kan. Terus kemudian ya bisa diprovokasi sehingga keluarlah gejalanya. Tapi habis begitu kalau udah keluar gejalanya, masalahnya dokter kemudian bisa mendiagnosis kan, diagnosis seperti itu. Tapi habis gitu bisa diobatin nggak? Kayaknya harus dilatih ya dok ya. Sebenarnya prinsipnya latah itu tidak ada obatnya, Franky. Bisa didiagnosis tapi tidak ada obatnya. Jadi latah sembuh karena latih. Tapi begini, tapi bukan berarti kan biasanya kalau latah itu ada hal-hal yang lain yang menyangkut latah. Misalnya gara-gara latah dia sampai nggak bisa kerja misalnya. Nah itu bisa dilatih dengan behavior terapi perilaku namanya, behavioral terapi. Dilatih. Kalau sampai ngomongnya susah ya dia latih bicara. Pokoknya bisa dilatih secara ini, bisa di hipnoterapi whatever lah. Tetapi prinsipnya tuh dia itu cuma bisa dilatih supaya dia tidak terlalu sering barangkali atau apa. Kalau dia sampai stres, depresi ya dikasih obat antidepresi gara-gara itu. Tapi latahnya sendiri itu tidak ada obatnya karena itu tidak bisa sembuh juga. Cuman biasanya sih perlahan-lahan sih ya lama-lama kalau dia nggak terlalu sering diprovokasi ya dia mestinya akan berkurang sendiri begitu. Jadi harus dilatih nggak latah. Mungkin nggak dok itu karena ketegangan di otaknya dok? Iya pasti ada kan ada latar belakang kejiwaan juga sih sebenarnya. Nah itulah yang kalau misalnya itu perlu harus bisa diobati ya akan diobati sama dokter. Tapi ada yang rada-rada mirip sama itu, Franky. Nah itu tadi ada berapa gejalanya ya. Namanya keluar kata-kata, itu namanya ekolalia, Franky. Keluar kata-kata yang copot gitu. Ada yang namanya ekopraksia. Ekopraksia itu keluar tindakan-tindakan yang sebenarnya dia tidak bisa terkontrol. Misalnya tiba orang yang ambil batu itu lempar, dia juga ikut lempar gitu. Nah, itu ekopraksia namanya. Ada yang sifatnya itu tadi melakukan perintah, namanya otonomi. Simak cerita selengkapnya di YouTube channel X Undercover dan jangan lupa di subscribe.